I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Adi Permatasari. Nah, sebelum beralih ke mahasiswa metode dan Ilmu teknik Komunikasi komunikasi, Universitas Muhammadiyah apa sih Yogyakarta, audit komunikasi? peserta mata kuliah Audit Riset komunikasi Public adalah Relation. suatu Di analisis sini lengkap saya akan mengenai menjelaskan komunikasi tentang internal audit komunikasi. dan eksternal dalam suatu organisasi. Audit komunikasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan, kebijakan, tindakan, dan kemampuan komunikasi, serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Audit komunikasi menggunakan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data yang cermat dan sistematis. Selanjutnya terdapat metode dalam audit komunikasi. Yang pertama, survei dengan kuesioner. Hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat kuesioner: pertama, rentang kekuasaan organisasi yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner. Kedua, jumlah waktu yang tersedia untuk memproses informasi yang terkumpul dari kuesioner itu. Yang ketiga, kiat khusus seperti kemungkinan memperkecil huruf sehingga kuesioner tidak terlihat panjang. Yang kedua, wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka adalah wawancara yang dilakukan oleh satu pewawancara dan satu responden. Terdapat 2 jenis pedoman wawancara. Yang pertama, pedoman wawancara penjajakan. Digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi penting untuk pengenalan masalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang kedua, pedoman wawancara pendalaman. Digunakan untuk membantu tafsiran atas temuan-temuan yang diperoleh melalui alat-alat audit lainnya. Jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan terbuka untuk mendorong responden agar bicara bebas. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Jawaban singkat iya atau tidak. Yang ketiga, pertanyaan khusus untuk menggali informasi faktual khusus. Yang keempat, pertanyaan reflektif, mendorong responden agar mau memberikan komentar lebih lanjut. Yang kelima, pertanyaan yang mengarahkan untuk mengarahkan jawaban responden. Dan yang terakhir, yang keenam, pertanyaan pengandaian untuk mendorong responden berpikir ke depan. Kita sudah memasuki ke metode ketiga, yaitu analisis jaringan. Analisis jaringan bertujuan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerjanya. Di dalam analisis jaringan terdapat variasi peran komunikasi. Yang pertama, tokoh bintang komunikasi atau biasa disebut dengan communication star, aktif dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, tokoh jembatan atau bridge, anggota kelompok kecil yang berhubungan dengan anggota kelompok kecil lainnya. Yang ketiga, penghubung atau liaison, seorang dengan anggota kelompok kecil. Yang keempat atau yang terakhir, orang terpencil atau isolate, mempunyai hubungan antar pribadi yang sangat terbatas dengan orang lain. Yang keempat, pengalaman komunikasi atau communication experience. Dalam analisis pengalaman komunikasi, responden diminta menguraikan peristiwa-peristiwa komunikasi yang dapat dianggap sebagai contoh khas dari peristiwa komunikasi yang sukses ataupun gagal. Nah, tujuan dari teknik atau analisis ini adalah untuk memperoleh profil dasar mengenai kesuksesan atau kegagalan komunikasi dalam berbagai unit kerja dalam organisasi. Metode terakhir atau yang kelima yaitu catatan harian komunikasi atau communication diary. Metode ini hanya cocok untuk organisasi dengan struktur yang kompleks dan jelas. Metode ini, setiap responden diminta membuat catatan dalam buku harian selama 1 minggu tentang semua kegiatan
komunikasi yang dilakukan atau percakapan antar pribadi, pembicaraan telepon, pertemuan atau rapat, pesan tertulis yang diterima maupun yang dikirim. Setelah metode, kita lanjut ke teknik yang pertama. Terdapat teknik observasi. Nah, di sini kegiatan-kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain maupun perilaku sendiri. Studi tugas ketika kita terlibat dalam kegiatan mengamati dan mencatat perilaku kita sendiri. Pengamatan terlatih ketika kita terlibat dalam kegiatan mengamati perilaku orang lain. Terdapat beberapa versi teknik pengamatan terlatih. Yang pertama, pengamatan partisipatif, yaitu pengamatan ikut terlibat dalam interaksi. Yang kedua, pengamat menumpang, yaitu pengamat berada di tengah kegiatan tetapi tidak terlibat. Yang ketiga, teknik bayangan. Responden benar-benar mempercayai pengamat. Yang kedua, terdapat teknik wawancara. Teknik wawancara bertujuan untuk memeriksa, menguji, ataupun melengkapi data yang diperoleh melalui alat-alat ukur lain. Teknik wawancara memiliki dua teknik, yaitu sebagai berikut. Teknik wawancara kuesioner menggunakan alat pengumpulan data secara tertulis dalam berbagai bentuk pertanyaan-pertanyaan yang disusun. Yang kedua, teknik wawancara tatap muka. Tanya jawab pewawancara dengan responden secara langsung, tujuannya untuk memeriksa, menguji, ataupun melengkapi data. Teknik yang terakhir atau yang ketiga, teknik analisis isi. Teknik ini bertujuan untuk membuat analisis dari isi pesan-pesan yang ada dalam dokumen. Nah, terdapat analisis jaringan komunikasi, terdapat 3. Yang pertama, jaringan strategis. Apa sih jaringan strategis itu? Nah, hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan operasional. Hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Yang ketiga, jaringan pribadi, persahabatan dan interaksi pribadi dalam organisasi. Analisis data jaringan, terdapat 3 ukuran paling mendasar untuk posisi karyawan dalam jaringan komunikasi, mencakup derajat masuk atau jumlah tautan masuk, dan derajat keluar atau jumlah tautan keluar. 3 ukuran yang lebih komprehensif dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis masalah komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama, sentralitas derajat karyawan atau jumlah kolega yang memiliki hubungan jaringan dengan mereka, menunjukkan sejauh mana mereka mempunyai posisi sentral dalam jaringan organisasi dibandingkan dengan anggota lain dalam jaringan. Ukuran ini membantu auditor komunikasi untuk membedakan antara karyawan yang sangat aktif dalam jaringan dan karyawan yang tidak cukup berpartisipasi dalam jaringan. Yang kedua, terdapat sentralitas kedekatan karyawan atau jarak total dalam kaitannya dengan hubungan ke seluruh rekan kerja lainnya, menunjukkan sejauh mana karyawan dapat dengan mudah menjangkau anggota lain dalam jaringan. Ini penting dalam sebuah komunikasi konteks audit, karena ini menunjukkan kepada auditor di mana tindakannya dalam jaringan pegawai yang mempunyai sentralitas kedekatan yang tinggi mempunyai jalur komunikasi yang sangat pendek dengan jaringan lainnya sehingga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pegawai lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga, sentralitas ketentraman karyawan. Beberapa kali seorang karyawan mempunyai posisi perantara antara 2 rekan kerja dalam jaringan.
menunjukkan pentingnya mereka dalam arus komunikasi dalam organisasi. Karyawan dengan tingkat sentralitas ketentraman yang tinggi sering ditempatkan di antara dua karyawan lain dalam jaringan. Dengan cara ini, mereka bisa memediasi komunikasi antara kedua rekannya tersebut. Bagi auditor komunikasi, aktor-aktor ini penting karena posisi mereka memberi mereka kendali atas informasi yang sampai ke anggota lain dalam jaringannya. Ada juga langkah-langkah yang menggambarkan seluruh jaringan. Untuk interpretasi ukur-ukuran ini disarankan untuk membandingkan jaringan yang berbeda dalam suatu organisasi. Misalnya, jaringan strategis atau versus operasional versus jaringan pribadi, atau untuk membandingkan jenis jaringan yang sama di seluruh organisasi yang serupa. Misalnya, jaringan strategis organisasi A versus jaringan strategis organisasi B. 3 ukuran yang mungkin menjadi indikasi jauh mana terdapat masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, inklusivitas. Melibatkan sejauh mana seluruh karyawan berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini menunjukkan kepada auditor apakah jaringan tertentu berfungsi di seluruh organisasi atau apakah kelompok karyawan tertentu tidak disertakan. Yang kedua, kepadatan mewakili sejauh mana anggota jaringan terhubung suatu sama lain. Hal ini dihitung dengan membagi jumlah total ikatan dalam jaringan dengan jumlah total kemungkinan ikatan. Ini memberikan indikasi tentang jumlah jalur komunikasi dalam jaringan dan tingkat partisipasi seluruh karyawan dalam jaringan. Yang ketiga, sentralisasi melibatkan sejauh mana anggota jaringan tersebar. Ketika suatu jaringan sangat tersentralisasi, hanya ada sedikit individu yang memiliki banyak hubungan satu sama lain. Hal ini mungkin penting karena beberapa jaringan, misalnya ketika pengambilan keputusan terlibat, mungkin mendapat manfaat dari struktur jaringan yang lebih terdesentralisasi. Dan tingkat sentralitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan terhadap proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya tentang audit komunikasi. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.